Dikasih duit gratis lagi dari aplikasi peminjaman online ilegal ini cuy, yang barusan lagi viral kembali setelah lama meredup akibat mungkin kemarin udah mau diblokir atau mungkin untuk aplikasinya udah mulai bangkrut, dan kali ini dia melakukan pencairan yang lebih gede ketimbang yang kemarin-kemarinnya. Dan untuk di aplikasi ini bisa digalbay tanpa DC lapangan, lumayan duitnya bisa buat duit jajan untuk beli gorengan sekampung ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bebas ngajuin dengan menggunakan data busuk dan juga tanpa verifikasi ke rumah ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena ada lagi nih cuy varian baru ya, dan semoga dapat tertangani. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, dan patuhi protokol kesehatan, serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, agar imun kalian tidak turun ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di aplikasi pinjol yang gua udah spill di video awal tadi ya? Ya mungkin kalian udah pada cair, ataupun mungkin kalian udah pada japo, ataupun mungkin kalian udah banyak dapat duit dari aplikasi ini, karena memang aplikasi ini pencairannya banyak banget, apalagi saudaranya banyak banget. Jadi kalian bebas mau ngajuin di saudara lainnya. Dan terus buat yang sering diautol ataupun sering digantung, coba kalian ngajuin di aplikasi ini, karena memang pencairannya lagi gila-gilaan nih cuy. Dan juga aplikasi ini lagi viral dan juga lagi naik daun untuk saat ini ya. Dan kalian bebas mau ngajuin beberapa kali, dan pastinya juga untuk limit cairnya juga gila-gilaan juga ya cuy. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana aplikasi ini mungkin untuk sebagian orang udah pada nggak asing ya. Dan memang pastinya untuk aplikasi ini saudaranya nggak usah diragukan lagi, banyak banget. Dan juga katanya sih untuk saudaranya lagi naik daun juga saat ini, tetapi gue belum coba lagi untuk saudaranya. Kalau kalian cek di video saya sebelumnya, itu gue pernah dicairkan dengan aplikasi saudaranya, tetapi kali ini gue nggak mengajukan dengan data tersebut ya. Kali ini data gua data amunisi busuk dengan mempunyai rawatan kredit pintar doang sih. Tetapi entah kalian punya rawatan atau enggak, itu sebenarnya menurut gua nggak terlalu menjadi patokan sih sebenarnya cuy, karena ini kembali lagi ke hoki ya. Dan di sini gue cuma menggunakan data KTP dan juga rekening, tetapi untuk rekeningnya ini sudah pernah meminjam dan juga sudah pernah galbay ya, baik juga untuk KTP-nya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000, tetapi ini yang masuk hanya kurang lebih 400-an sampai 450 ribuan ya, karena memang di sini ada biaya pemotongan. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 22 bulan 9 2021. Dan seperti biasa untuk di aplikasi ini sulit banget mendapatkan tenor yang tinggi untuk pengajuan baru ya, apalagi untuk limitnya juga sangat-sangat sulit ya. Gua udah beberapa kali coba ngajuin di aplikasi ini, tetapi dari dulu itu nggak ada yang bisa langsung dapatin limit 1 juta ataupun tenor yang agak tinggi ya. Gue juga nggak tahu kenapa, tetapi salah satu keunggulan dari aplikasi ini pencairannya yang banyak ya teman-teman. Dan juga kalian bisa mengajukan dengan menggunakan data busuk yang ya walaupun udah busuk banget, tetapi masih bisa di aplikasi ini. Dan kalau kalian yang menggunakan data pribadi, sebenarnya gue nggak rekomen banget sih ya teman-teman, apalagi buat data-datanya itu yang belum diamanin. Waduh, soalnya di aplikasi ini DC-nya luar biasa ngomel ya teman-teman ya, sampai sehari itu bisa 2 sampai dengan 5 kali untuk ngomel-ngomel penagihannya ya cuy. Dan terkadang juga malah mengancam untuk sebar data ya. Dan di aplikasi ini akan jatuh tempo ya nggak lama lagi sih. Tetapi untuk di pengajuan kali ini gua masih bingung apakah mau gua rawat atau gua galbay langsung ya. Nanti deh gua akan infokan lagi untuk lebih lengkapnya dari aplikasi ini. Kalau gua rawat, gua akan langsung buatin videonya buat kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya
caranya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Bunga Melati. Dan untuk aplikasi Bunga Melati ini adalah saudara dari aplikasi Bunga Kelapa, kemudian Bunga Matahari, kemudian Bunga Anggrek, dan banyak lagi ya cuy. Dan dia ini untuk kode OTP-nya yaitu Mari Pinjam ya. Kalian pasti udah pada tahu dengan kode OTP Mari Pinjam tersebut, dan memang salah satu kode OTP yang lumayan banyak untuk saudaranya ya. Nah, makanya buat kalian yang mengetahui lagi saudaranya apakah rekomen diajukan untuk saat ini, bisa kalian share di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan lagi dan siapa tahu bisa lumer lagi di salah satu saudaranya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasi, yaitu Bunga Melati, pinjaman online dana uang dari Melati ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK dari dulu sih. Untuk aplikasi ini gua heran kok nggak diblokir OJK, kok aplikasinya nggak pernah hilang dari perpinjolan dan juga nggak pernah bangkrut. Dulu sih pikir gua aplikasi ini udah bangkrut ya, soalnya pencairannya sama sekali nggak ada. Dan ternyata setelah beberapa lama ternyata tiba-tiba muncul lagi cuy. Dan ya kabar baik juga sih buat yang para pinjolers, para gal buyers, tetapi buat yang para orang yang mempunyai peminjaman di aplikasi ini, yaitu tetap kita belum bisa dapat jackpot ya. Kalau kita dapat jackpotnya itu kalau udah diblokir oleh OJK, dan itu sama dengan lunas sih. Tetapi ya menurut orang-orang, walaupun nggak diblokir OJK, karena ini mereka sebar data, jadi otomatis sudah lunas ya teman-teman. Namun ya tentu saja lebih bagus kalau sudah diblokir oleh OJK ya. Nah, oke, untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatin melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Tetapi di sini untuk aplikasinya dia ada updatean terbaru itu 18 Februari 2021, udah lama sih. Tetapi ya kadang kan kalian mempunyai rawatan yang udah lama nggak dibuka, kemudian dibiarin aja gitu. Siapa tahu mungkin kalian ngajunya pada akhir tahun 2020 kemarin, soalnya itu lagi naik-naiknya pinjol bunga ini. Nah, terus lupa untuk diupdate, kemudian kalian mencoba ingin merawat. Nah, itu nggak akan bisa cuy, karena sistemnya udah burik banget dan mempunyai bug ya. Nah, makanya kalian harus update terlebih dahulu. Kemudian untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download dengan rating 4,2 dengan ulasan 4.000 ya. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya sih ya ini masih burik banget ya. Di sini bunga rendahnya mulai dari 0,19%. Kemudian untuk akumulasi kredit terbaik pinjaman hingga 10 juta dan pencairan dalam 24 jam ya. Nah, kemudian di sini tanpa jaminan, ajukan dengan KTP saja cukup. Selanjutnya pelunasan bisa langsung pengajuan kembali. Kemudian di sini data pribadinya aman terlindungi, dan ya hanya gini saja sih. Namun ini jangan kalian jadikan acuan ya cuy, soalnya di sini dia sebar data. Jadi ya namanya pinjol ilegal, memang dia mengiming-imingi kita dengan pancingan-pancingan yang seakan dia ini pinjol legal OJK ya, tetapi nggak seperti itu cuy. Ya paling kalau misalkan kalian 3 hari mendekati Japo, itu pasti udah dihubungi oleh DC lapangannya ya, dan kadang itu udah mengancam kita ya cuy. Nah, seperti biasa kalau kalian yang masih baru, masih pemula, saran gua baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di aplikasi ini, agar bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjam dan juga pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Nah, aplikasi ini memang dari segi customer service cukup aktif ya teman-teman, tetapi yang harus kalian ketahui ini bukan salah satu legalitas dari aplikasi pinjol ya. Walaupun memang pinjol-pinjol legal OJK itu salah satu ciri-cirinya yaitu mempunyai nomor customer service yang aktif, tetapi dia nggak terdaftar di OJK ya, jadi ya udah pasti ilegal ya. Nah, kemudian di sini untuk produk yang dia tawarkan di sini bervariasi, katanya mulai dari 600.000 hingga dengan maksimal 8 juta rupiah. Kemudian biaya layanannya 8.000, kemudian untuk suku bunganya 0,077% per hari dengan biaya per bulan 2,31% per bulan. Nah, untuk biaya bunganya rendah katanya di sini, maksimalnya 27,72% per tahun, dan untuk jangka waktu peminjamannya minimal 91 hari, maksimal 180 hari. Nah, untuk di aplikasi ini ada contoh simulasinya ya, tetapi ya ini saran gua nggak usah terlalu kalian jadi patokan, soalnya kalau kalian berpatokan di simulasi ini memang sepintas murah banget, tetapi yang harus kalian ketahui pinjol ilegal mah itu banyak pancingan doang ya cuy. Dan juga ya untuk biaya bunga dan biaya dendanya itu pastinya nggak akan rendah seperti pinjol-pinjol legal OJK ya. Nah,
Dan juga di sini untuk persyaratannya kalian harus warga negara Indonesia berusia 20 hingga dengan 55 tahun, mempunyai rekening bank dan juga memiliki pekerjaan jangka panjang dan pendapatan yang stabil ya. Setelah itu di sini untuk jumlah downloadnya masih tetap sama, dan untuk tanggal rilisnya 18 Juni 2020 ya. Nah, jadi memang untuk aplikasi ini sudah setahun untuk berada di perpinjolan, tetapi sampai sekarang belum ditutup oleh OJK ya. Ya, semoga saja bisa diblokir secepatnya sih ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Bunga Melatinya. Ini dia teman-teman tampilan halaman awal dari aplikasi Bunga Melati, dan ini dia untuk limit pertamanya memang tinggi banget. Yang dia katakan ini sama dengan saudara-saudara lainnya, bunga anggrek, kemudian bunga kelapa, apalagi ya, pokoknya banyak banget deh itu cuy. Nah, di sini limit tertingginya memang sampai dengan 10 juta, tetapi kita nggak bisa pastikan bisa dapat 10 juta ini atau enggak ya. Namun ya memang sih nggak akan bisa ya cuy. Tetapi kalau memang kalian hokinya itu bisa sampai 10 juta, waduh itu udah hoki banget sih cuy ya. Joki sehebat apapun pasti nggak akan bisa dapetin limit seperti ini ya. Entah itu rawatan kedua, rawatan ketiga, rawatan keempat, dan seterusnya, nggak akan ya bisa ya cuy. Dan juga sulit banget ya. Nah, di sini kalian dipilih saja tenornya, tetapi ini jangan jadi patokan, soalnya ini nggak penting banget. Palingan ya tenor yang kalian dapatin kalau pengajuan pertama itu 7 harian ya. Nah, di sini kalian baca dulu perjanjian otorisasinya. Seperti biasa kalian harus baca terlebih dahulu satu persatu, dan kalian harus pahami karena di aplikasi ini dia mengakses seperti kamera, handphone kalian, storage, network, location, kontak, dan juga ada task ya. Nah, jadi makanya ini ketika kalian izinkan, otomatis data-data kalian akan langsung mereka bisa akses ya cuy. Nah, di sini kita pergi ke peminjaman, kita tekan setuju. Nah, di sini dia meminta untuk mengakses kontak ya. Nah, di sini kalau kalian mau izinkan saja, tetapi yang harus kalian ketahui bahwa untuk aplikasinya ataupun data-data kalian sebelum diinstal, amankan terlebih dahulu cuy. Jangan nanti setelah kalian mengajukan ataupun sementara aplikasinya ataupun pengajuan kalian ditinjau, terus kalian pengen amanin, itu udah nggak bisa cuy, karena itu udah mereka bisa akses. Walaupun misalkan kalian di auto. Nah, setelah kalian di auto terus kalian amanin data kalian ganti-ganti nomor kontaknya, itu tetap saja juga nggak bisa, soalnya data awal kalian itu udah ke save di sistem mereka ya. Nah, makanya jangan sampai kalian mengajukan ataupun kalian menginstal aplikasinya sebelum kalian amanin data-datanya. Nah, di sini ada beberapa verifikasi ya. Itu yang pertama informasi identitas, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank. Nah, ini ada contoh foto KTP yang gua masukin ini. Ya, sebagai contoh doang ya. Gua pikir kemarin ini aplikasinya itu rada error, jadi gua coba untuk asal-asalan doang ya apakah bisa, namun ternyata memang nggak bisa ya. Ini dulu saja gua coba, tetapi jangan ikutin ini ya. Kalau untuk contohnya seperti ini sama kok seperti aplikasi pinjol pada umumnya, namun salah satu keunggulan di aplikasi ini juga dia bisa digonik, tetapi nggak bisa digonik 4 digit loh ya. Soalnya untuk di aplikasi ini ya seperti biasa, kalau untuk gonik 4 digit menggunakan manual itu sulitnya minta ampun ya cuy. Kecuali kalau misalkan seperti aplikasi Wondana, itu dia bisa mengupload foto KTP dari media. Nah, itu mau kalian gonik 4 digit, 5 digit, terserah dari kalian. Soalnya kan kita edit melalui handphone, tetapi kalau ini kita harus mengandalkan pantulan cahaya dan juga pantulan sinar lampu mungkin untuk gimana caranya yang angka kita gonik itu tertutup ya, walaupun nggak semuanya ya teman-teman. Yang penting minimal tertutup deh ya. Nah, untuk di sini nama depannya kalian masukkan saja. Ini harus sesuai dengan KTP ya. Kemudian nama belakang, NIK, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, email, dan juga alamat sesuai KK, dan juga alamat lengkap domisili. Nah, di sini alamat lengkap domisili adalah alamat yang sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Namun ini nggak berlaku di semua aplikasi pinjol, karena ada beberapa aplikasi pinjol yang nggak mempunyai kolom untuk melengkapi alamat domisili ya. Kalau seperti itu gimana bang? Nah, kalau seperti itu kalian masukkan tetap saja sesuai dengan patokan di KTP kalian, karena KTP kalian itu yang menjadi acuan mereka untuk meninjau pertama kali ya. Nah, setelah itu nanti bisa kalian lanjutkan saja
Di sini nanti ada informasi tambahan ya. Namun karena di sini gua nggak mempunyai ataupun kekurangan stok amunisi busuk, jadi gua nggak bisa lanjut. Soalnya kalau menggunakan data pribadi juga nggak mungkin ya cuy. Nah di sini ada informasi tambahan, sertifikasi foto, informasi bank. Nah memang di sertifikasi foto ini kalian akan diminta untuk mengupload dokumen seperti NPWP, slip gaji, kemudian SKU dan lain-lain. Tetapi itu nggak perlu ya, soalnya dia opsional. Jadi kalau kalian mau masukkan slip gaji dan lain-lain bisa. Kalau enggak juga nggak masalah ya, soalnya opsional. Dan setelah itu kalian bisa langsung ke informasi bank. Nah sedikit info buat kalian untuk bank yang paling sering dicairkan yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI. Untuk bank lain sebenarnya bukan nggak bisa, tetapi untuk waktu pencairannya yang agak lama ya cuy, ketimbang Bank BRI dan juga Bank BNI, karena memang rata-rata orang mengajukan itu menggunakan Bank BRI dan juga Bank BNI, tetapi itu nggak menjadi acuan kita bahwa bisa di ACC 100% ya. Dan ya itu hanya tips yang sering diajukan oleh orang-orang sih untuk di aplikasi ini. Nah oke, sedikit tips dari gua, jika kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, kalian bisa mengajukan dengan data amunisi busuk yang bisa kalian dapetin di grup-grup pinjol Facebook ya. Biasanya tuh banyak orang yang menawarkan jasa-jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Tetapi saran gua jangan asal memilih untuk jasa pembuatan amunisinya ya. Kalian harus pilih yang amanah, dan juga kalau bisa itu satu lokasi sama kalian. Dan kalau misalkan berbeda lokasi, itu minta untuk pembayarannya melalui COD ataupun Rekber ya teman-teman. Karena kalau pembayarannya mintanya di awal, waduh itu mending nggak usah cuy, mending kalian ngajuin sendiri saja, walaupun di auto kan nggak masalah ya teman-teman, daripada kalian dimanfaatin oleh jasa-jasa pembuatan amunisi pinjol yang nggak amanah ya teman-teman. Dan juga untuk di aplikasi ini pastinya DC-nya nggak ada ya cuy, jadi kalian bebas mau galbaikan, bisa lunas tanpa dibayar. Dan ya untuk DC-nya sih paling ngomel-ngomel doang. Dan buat kalian yang pengen aman sih ya, kalian bisa pinjam di pinjol legal OJK saja ya, karena di situ pastinya nggak sebar data dan lain-lain ya. Jadi buat kalian yang masih pemula, pikir-pikir terlebih dahulu jika lo pengen ngajuin di aplikasi ini, karena cukup membuat mental kalian down ya. Kecuali kalian udah terbiasa ya, itu terserah dari kalian ya. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online bunga melati. Dan next time gua akan coba ngajuin lagi di saudara lainnya, siapa tahu bisa lumer. Dan buat kalian yang udah sering mengajuin di aplikasi ini, bisa kalian sharing pengalaman kalian di kolom komentar, apakah udah japo, udah galbay, ataupun udah kalian berhasil merawat dan lain-lain ya. Dan juga buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.